tolonglah penegakan hukum ini dilakukan secara baik dan kita selalu mendampingi warga itu untuk menyelesaikan. Jangan membuat mereka itu saling menyakiti satu dengan yang lain. Tidak boleh sama sekali. Kita justru wajib untuk mendamaikan mereka sehingga kemudian penegakan hukum itu dipercaya betul. Kerusakan itu justru kadang itu kita sendiri yang buat. Janganlah. Kehidupan kita ini bukan hanya untuk sekedar mencari uang dengan mendapatkan perkara yang berkelanjutan secara panjang. Tetapi bagaimana kita berusaha untuk menyelesaikan masalah klien-klien kita secara baik, mereka hidup secara damai, maka tugas kita sebagai advokat yang mulia itu diberkati Tuhan sama Yang Maha Esa. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Sahabat Rumah Pancasila dimanapun Anda berada, mungkin masih ingat ya, sekitar setengah bulan yang lalu Rumah Pancasila pernah dimintai tolong tentang ada seorang kakek umur 63 tahun yang ditahan di Polsek Gunung Pati, kemudian minta Rumah Pancasila membantu. Rumah Pancasila kirimkan timnya, tapi ternyata yang bersangkutan sudah didampingi PH dan ternyata hasil analisa dari Rumah Pancasila berdasarkan alat-alat bukti yang kami dapat di lapangan, apa yang dilakukan kepolisian sudah sesuai dengan prosedur, maka kami hanya menyarankan untuk dapat diselesaikan damai. Nah, kira-kira 1 minggu yang lalu beliau ini datang ke kantor kami. Beliau ini bernama Pak Sukandar, jadi ternyata Pak Sukandar inilah yang melaporkan kakek 63 tahun tersebut. Dan kemudian beliau minta tolong kepada Rumah Pancasila, saya dan tim untuk bisa menyelesaikan perkara ini secara baik, damai, dan tidak saling merugikan satu dengan yang lain. Karena yang bersangkutan ini dan keluarganya sekarang justru banyak dimusuhi di kampung dan dikira bahwa pembuat onar karena tetangga sendiri dimasukkan penjara. Nah, kemarin kami melakukan gelar perkara di Polda Jawa Tengah. Hasil gelar perkara diketemukan alat-alat bukti sebagai berikut. Video ini dikhususkan untuk keluarga daripada kakek 63 tahun itu dan warga desa. Dan seluruh masyarakat Indonesia termasuk penegak hukum supaya mengerti mengenai kronologis yang sebenarnya dari kasus ini. Sehingga nantinya dapat membantu penyelesaian perkara ini secara baik. Nah, hasil gelar perkara kemarin di Polda didapatkan bukti sebagai berikut. Tanggal 7 Juni 2020 itu terjadi jual beli tanah di rumahnya Pak Sukandar. Jadi kakek 63 tahun ini datang ke rumahnya beliau setelah beberapa kali ada negosiasi dengan perantara waktu itu. Nah, datang ke rumahnya Pak Sukandar, ini ada fotonya, dan menerima uang 30 juta rupiah, ada uangnya. Dan pada saat ini terlihat Bapak yang berumur 63 tahun ini menandatangani kwitansi. Nah, ini kwitansinya. Di dalam kwitansi ini disebutkan bahwa kalau nanti Bapak penjual tanah ini membatalkan penjualannya, maka dia wajib untuk mengembalikan minimal 3 kali lipat dari uang DP dan maksimal 10 kali lipat daripada uang DP. Nah, di dalam perjalanan waktu ternyata ada sengketa mengenai harga tanah. Tidak ada kecocokan. Sekalipun beliau sudah menawarkan untuk menaikkan terus harga tanah, tidak ada kecocokan, uangnya tidak dikembalikan 30 juta, beliau tidak terima, kemudian dilaporkanlah ke Polsek Gunung Pati. Polsek Gunung Pati ketika menerima laporan langsung menyarankan kepada beliau, Pak, tolong diselesaikan kekeluargaan lah, sebelum proses ini dilanjut. Nah, oleh beliau meminta tolong kepada lurah setempat. Ini hasil gelar perkara kemarin, karena Pak Lurahnya juga hadir. Minta tolong kepada Pak Lurah untuk mempertemukan para pihak. Diketemukanlah para pihak di kelurahan ya Pak? Iya, di kelurahan. Di kelurahan. Pakintelan. Ya, setelah bertemu di sana, dibicarakan baik-baik, kemudian dari kakek yang menjual tanah ini, menyampaikan akan mengembalikan 3 kali lipat. Tetapi, itu setelah tanahnya dijual lagi dan laku. Beliau tidak mau, yang paling baik bagi kita adalah 5 kali lipat. Dan mintanya beliau adalah paling akhir Januari sudah harus kembali duitnya. Iya, nah, betul. Beliau ini bukannya tidak mau 3 kali, karena uangnya juga belum ada. Pada saat itu loh ya.
Nah, kemudian sekitar bulan Februari ya, tanggal 26 ya. Ya. 26 itu diadakan pertemuan kembali. Beliau minta sudah 3 kali lipat, tidak apa-apa. Ini berdasarkan hasil gelar perkara. 3 kali lipat itu nggak apa-apa. Tapi uangnya ternyata juga tidak ada. Ya, betul. Maka prosesnya berlanjut. Kepolisian Gunung Pati setiap melakukan penyelidikan dan penyidikan, itu surat dikirimi resmi sebagai pemberitahuan. Baik kepada beliau, berupa SP2HP, SPDP, dan lain sebagainya, dan juga dikirimkan kepada si bapak berumur 63 tahun. Nah, di dalam hasil gelar perkara kemarin, ternyata ya, tanah ini sudah dijual bulan Februari ya Pak ya? Iya, betul. Nah, dan bapak ini sudah menerima uang 250 juta. Nah, bapak ini dan keluarganya sebenarnya sudah menitipkan uang sebesar 90 juta rupiah. Kemarin baru ketahuan di gelar perkara. 90 juta ini diserahkan kepada penasihat hukumnya. Tolong ini dikembalikan kepada beliau supaya perkaranya clear. Ternyata penasihat hukumnya ini tidak menyampaikan hal tersebut kepada beliau. Justru menyarankan tidak usah dibayar aja, kembalikan aja 30 juta rupiah. Padahal perjanjian yang mereka buat dan pernyataan si kakek ini adalah paling sedikit 3 kali lipat. Dia sendiri yang menyatakan dan dia sendiri sudah menyadari untuk mengembalikannya. Tetapi ada pihak lain, ada oknum penasihat hukum yang tidak menyerahkan 90 juta ini dan justru menyarankan untuk perkara ini biarkan dilanjut. Inilah yang menyebabkan kemudian karena tidak ada titik temu perdamaian, maka kemudian bulan Juli kakek ini ditahan karena bukti-buktinya sudah lengkap. Jadi bukan karena beliau inilah kakek ini ditahan. Kakek ini juga sudah menyadari kesalahannya dan sudah menyerahkan 90 juta rupiah. Tetapi ada oknum penasihat hukum yang tidak menyelesaikan perkara ini, justru membuat perkara ini menjadi masalah yang berkepanjangan. Ini masalah loh buat kita semua. Dan ini terbuka di dalam hasil gelar perkara kemarin. Makanya saya sendiri di dalam gelar perkara menyampaikan, ini kalau nanti ditindaklanjuti polisi, semua orang bisa katut loh di sini. Bisa ikut serta di sini. Karena uang itu sudah diserahkan. Karena begini, sekarang kan pihak daripada si kakek ini melalui penasihat hukumnya melakukan pra-peradilan ke pengadilan. Melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Kemarin di dalam gelar sudah dikatakan bahwa kalau nanti ternyata pra-peradilannya ditolak, kakek ini kan bisa lagi ditahan. Dilanjutkan prosesnya. Yang salah bukan beliau loh. Di dalam gelar perkara kemarin, beliau sudah menyampaikan, Bu, kembalikan aja 90 juta, kita anggap selesai, perkaranya selesai. Sesuai dengan yang sudah dikembalikan. Dan dari keluarga mereka menangis, ibunya, matur nuwun sudah bisa selesai. Tetapi sore kemarin saya ditelepon sama penasihat hukumnya, dikatakan bahwa perkara ini tidak mau damai karena mereka merasa tidak bersalah, tapi sudah ditahan selama 16 hari. Loh, ditahannya 16 hari itu gara-gara uangnya itu tidak diserahkan oleh penasihat hukumnya kepada beliau. Kalau diserahkan sudah selesai. Semuanya baru tahu kemarin, termasuk penyidik yang melakukan penyidikan terhadap perkara ini. Termasuk saya yang baru megang aja 2 minggu. Jadi masalahnya bukan di keluarga ini. Buat keluarga daripada kakek Sukandar ya namanya ya? Saya Pak Sukandar, ini Pak Suryadi. Pak Suryadi dan keluarga dari pihaknya Pak Sukandar itu tidak ingin ribut. Karena berada dalam satu desa, satu kampung. Jangan sampai permusuhan ini sampai kepada anak cucu dan permasalahan-permasalahan berikutnya. Beliau ini ingin menyelesaikan secara baik-baik. Juga menyampaikan kepada warga di kampung bahwa beliau ini sudah ingin selesai. Yang tidak mau itu justru dari beliau-beliau ini atau mungkin dari orang-orang yang memberikan masukan yang tidak benar. Bayangkan ya, kalau masuk ke pengadilan itu biayanya sangat mahal. Saya itu juga tidak tegel sama beliau. Saya bilang, Pak, jenengan damai saja, tidak bayar saya tidak apa-apa. Ini malah perkaranya diperpanjang lagi. Habis duitnya nanti banyak. Belum lagi kalau nanti pra-peradilannya itu ditolak. Hanya 7 hari, begitu ditolak, Bapak ini bisa ditahan lagi. Jadi jangan dikira bahwa 16 hari kemudian diberikan penangguhan penahanan itu karena bukti-buktinya kurang, bukan. Tetapi karena pihak kepolisian itu ingin penyelesaian perkara ini dapat diselesaikan secara baik-baik gitu loh.
Itu yang saya kemarin tanyakan kepada pihak penyidik, diinginkannya seperti itu. Lah sekarang kalau semuanya sudah tidak mau untuk diselesaikan baik-baik, ya sudah. Beliau juga akan pasrah mengikuti, tetapi ingin menyampaikan melalui video ini kepada warga di kelurahannya, kepada Bapak Suryadi dan keluarganya bahwa dari pihak kami tidak pernah menginginkan apapun, hanya menginginkan ini sudah kesepakatan, disepakati aja, dananya kembali, kami selesai. Tapi kalau tidak mau, ya kami mempercayakan ya Pak ya, kepada hukum untuk berjalan. Intinya adalah tidak ingin mencari permusuhan. Nah, mungkin dari Pak Sukandar ada yang mau disampaikan kepada keluarga di RT RW-nya, keluarga di desanya, atau juga kepada Pak Suryadi dan keluarganya, silakan. Ya, terima kasih Pak Yosep Parera yang telah membantu saya selama ini untuk mencari kebenaran. Terus terang Bapak, saya tidak mau ribut-ribut, saya tidak mau rame-rame, apalagi ini sama tetangga. Sejak awal itu saya inginnya langsung cepat selesai, cepat mediasi, dari mulai Babinsa, kelurahan, dari pengacaranya beliau yang pertama, dari pembeli yang sekarang, itu saya cepat-cepat tolong diselesaikan. Selesaikan kenapa? Ya karena ini tanahnya udah dijual, ya udah uangnya saya dikembalikan. Dikembalikan berapa? Di situ kan ada jelas Bapak di tanda terima itu ditulis antara 3 kali sampai 10 kali. Saya tidak harus 10 kali. Saya cuma 5 kali aja sudah cukup. Ya. Itu kan tengah-tengah gitu loh Pak. Ya. Gitu loh. Nah, selama ini kan yang di nganu sama situ itu kan saya enggak mau. Lah kapan ada penawaran uang? Selama ini enggak ada penawaran uang, enggak ada apa gitu loh Pak. Cuma mau dikembalikan 1 kali, mau dikembalikan 40 juta, mau dikembalikan 3 kali, tapi pada intinya tidak pernah ada uang. Uangnya tidak ada, di hadapan saya tidak ada. Maka dengan kesempatan yang baik ini, saya mohon maaf pada Pak Lurah Pakintelan, Pak Dodi yang ikut kesangkut masalah ini, Ibu Lurah Mangunsari juga ikut tersangkut masalah ini. Saya mohon maaf, 1000 maaf. Sebetulnya sejak awal saya ingin Bapak yang menyelesaikan. Tapi ini orang-orang image-nya saya yang membuka ribut, yang membuat Pak Suryadi di penjara. Demi Allah di hati saya mungkin Bapak dan Ibu Lurah tahu saya selama berkecimpung di masyarakat, berkecimpung di warga bisa menilai. Tapi saat ini dengan adanya berita dari Pak Joshua kemarin, anak-anak saya dibully, saya didoakan cepat membusuk, cepat apa. Terus terang hati saya juga menangis. Maka dengan ini Pak Suryadi, Ibu, putra-putranya, kalau selama ini saya ada salah, saya mohon maaf, 1000 maaf. Tapi saya mohon sekali lagi ini diselesaikan. Saya cuma ingin kebenaran. Kalau ini di dalam hati saya, Pak Suryadi yang merasa salah. Kalau saya ada orang salah tapi saya biarkan, berarti saya ikut berdosa. Makanya saya ingin menempatkan pada tempatnya. Tapi kalau saya sudah berusaha semaksimal mungkin dan ini sudah difasilitasi oleh Pak Parera, kok masih tetap berlanjut, ya monggo, saya sudah pasrah sama Bapak, bagaimana caranya ini diselesaikan dengan baik. Jadi nanti kalau ada sesuatu apapun, itu jangan langsung saya divonis, Pak Kandar orangnya jahat, Pak Kandar selama ini cuma formalitas tok, ternyata hatinya busuk. Sekali lagi warga Mangunsari, warga Pakintelan, dan siapapun yang mengetahui video ini, saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Nah, ini dari Pak Sukandar. Saya ingin menambahkan, saya dan Rumah Pancasila setelah mengikuti gelar kemarin ya, ada pimpinan gelarnya dari Wasidik, kemudian ada dari Paminal, ada dari Propam, ada dari unit-unit Polda. Semuanya mendengar dan saya yakin betul kemarin hasil gelar perkara itu pasti direkam oleh Polda. Di sana terbukti bahwa Pak Suryadi ini sebenarnya sudah menyerahkan uang, hanya tidak diserahkan oleh oknum PH-nya. Oleh karena itu, saya dan Rumah Pancasila akan menulis surat lengkap nanti kepada
Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memproses dan tolong diselidiki semuanya. Karena jangan lupa loh, kita sebagai penasihat hukum itu ketika melakukan kesalahan yang menjerumuskan klien itu kita bisa dituntut loh secara pidana. Ini bahaya bagi kita. Bahaya ketika masyarakat tidak mengerti tentang hukum, justru tidak kita dampingi secara baik. Oleh karena itu, saya kemarin di dalam gelar perkara juga sudah menyampaikan secara lisan bahwa ini bisa dirunut loh, bisa dicek loh. Kenapa sampai ini terjadi sehingga kemudian akhirnya Pak Suryadi ini ditahan gitu loh. Kalau dari awal kita semua tahu sudah ada duit itu kan tidak mungkin ditahan beliau ini. Karena beliau sendiri juga dan keluarga sudah menyerahkan duit itu sebesar 90 juta rupiah. Ini masalah bagi kita. Tolonglah penegakan hukum ini dilakukan secara baik dan kita selalu mendampingi warga itu untuk menyelesaikan. Jangan membuat mereka itu saling menyakiti satu dengan yang lain. Tidak boleh sama sekali. Kita justru wajib untuk mendamaikan mereka sehingga kemudian penegakan hukum itu dipercaya betul. Kerusakan itu justru kadang itu kita sendiri yang buat. Janganlah. Kehidupan kita ini bukan hanya untuk sekedar mencari uang dengan mendapatkan perkara yang berkelanjutan secara panjang. Tetapi bagaimana kita berusaha untuk menyelesaikan masalah klien-klien kita secara baik, mereka hidup secara damai, maka tugas kita sebagai advokat yang mulia itu diberkati Tuhan sama Yang Maha Esa. Saya itu ketika kemarin mendengar itu saya merasa, waduh, kok bisa sampai seperti ini gitu loh. Maka saya mohonlah buka hati, buka telinga, buka mata. Dan kepada Bapak Suryadi dan keluarganya, dari pihaknya beliau selalu berharap, mari selesaikan duduk bersama-sama sehingga permusuhan tidak sampai di anak cucu. Karena apa? Besok tanggal 20 sidang pertama pra-peradilan. 7 hari kemudian akan putusan. Ketika putusannya ditolak, Bapak akan bisa ditahan lagi. Perkara bisa diproses lagi. Ini bukan masalah salah dan benar, bukan. Tetapi masalahnya adalah jangan sampai ada dendam kesumat sehingga Bapak dan keluarganya beliau menjadi masalah di kemudian hari. Selesaikanlah secara baik. Hanya keluarga Pak Suryadi dan keluarganya Pak Sukandar yang mampu menyelesaikannya secara baik. Bukan kami-kami yang berada di luar yang justru nanti akan mendapatkan keuntungan karena mendapatkan uang gitu loh. Dibayar gitu loh. Mumpung sekarang ini saya juga belum dibayar utuh sama beliau, selesaikanlah supaya beliau jangan bayar ke saya. Kemudian supaya perkara ini tidak berlanjut gugat-menggugat Pak Suryadi dan keluarga juga mengeluarkan uang, janganlah, selesaikanlah secara baiklah. Itu dari saya dan seluruh sahabat Rumah Pancasila, tolong ya, saling bahu-membahu untuk memberikan kebaikan bagi kita bersama dan tolonglah selalu memberikan saran yang baik kepada seluruh orang di Indonesia untuk berbuat baik, berbuat cinta dan kasih. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum Pak Suryadi dan keluarga. Saya mengatasnamakan beliau mohon maaf atas semua ucapan kami yang tidak berkenan di hati Bapak dan keluarga. Semoga diberkati Tuhan untuk hidup dalam kebahagiaan dan kesehatan. Amin. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum. Ruang sidang bukan penyiksa kebenaran. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum. Ruang sidang bukan pembunuh keadilan. Karena ruang sidang adalah untuk kebangkitan keadilan.